Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Amanda Trinoviana yang biasa dipanggil Manda. Oke guys, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang seputar komunikasi massa. Oke, jadi yang pertama kita bakal bahas apa itu komunikasi massa. Nah, menurut John, komunikasi massa itu adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa terhadap sejumlah besar orang. Atau dari buku yang pernah saya baca, komunikasi massa itu terjadi ketika sebuah organisasi menggunakan teknologi sebagai medianya untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada halayak yang besar. Nah, di sini harus kalian ingat adalah komunikator dalam komunikasi massa ini bukan seorang individu. Dia ini beda dari komunikasi antar pribadi. Jadi, komunikator dalam komunikasi massa adalah lembaga. Nah, komunikasi massa ini juga bersifat satu arah. Dia hanya menyampaikan informasi dan tidak ada respon dari si komunikan atau dari audiensnya. Terus juga dia bersifat tidak langsung. Nah, terus dia juga dikontrol oleh gatekeeper. Apa itu gatekeeper? Gatekeeper itu contohnya kayak pimpinan redaksi atau manajer produksi TV atau kayak quality control kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi pers yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Yang pertama itu adalah dia menyampaikan informasi. Apa ini maksudnya? Jadi, komunikasi massa itu berfungsi sebagai untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi kepada masyarakat atau audiens gitu. Terus yang kedua itu juga dia fungsinya sebagai mendidik. Selain menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan, media massa juga berfungsi untuk mendidik atau mengedukasi para masyarakat atau para audiens. Contohnya itu ada kayak salah satu platform YouTube, di situ tuh banyak banget konten-konten edukatif yang bisa ditonton dan bisa menambah wawasan para masyarakat. Terus yang ketiga itu ada menghibur. Nah, selain dia untuk menyampaikan pesan dan buat mendidik, media massa juga berfungsi untuk menghibur masyarakat. Contohnya tuh kayak di stasiun TV ada film atau ada konten-konten yang bersifatnya menghibur gitu kayak sinetron atau kayak gitu. Terus juga yang terakhir itu dia melakukan pengawasan sosial. Nah, ini tuh maksudnya masyarakat itu dikasih tahu apa yang terjadi di negaranya sendiri. Kayak misal berita-berita soal pemerintah atau institusi yang korupsi atau lagi ada sesuatu yang terjadi dalam pemerintahan itu pasti bakal disiarkan di media massa itu. Oke, next ada efek komunikasi massa itu ada 3. Yang pertama itu ada efek kognitif, ada efek afektif, dan ada efek konatif. Nah, efek kognitif ini tentang pengetahuan. Jadi, komunikasi massa ini dapat meningkatkan pengetahuan para masyarakat atau menambah wawasan para masyarakat. Nah, terus yang kedua itu ada efek afektif tentang perasaan atau emosional. Jadi contohnya tuh kayak misal kita nonton film sedih, nah itu kita bakal kebawa sedihnya juga. Yang terakhir itu ada efek konatif tentang sikap atau tindakan. Jadi media massa ini juga dapat mempengaruhi sikap seseorang atau sikap para penonton ketika dia melihat atau menerima informasi tentang suatu hal. Kayak contohnya tuh misal dia habis nonton tentang pentingnya vaksinasi, nah itu bakal mempengaruhi sikap kalau dia juga bakal ngelakuin itu. Terus ada komponen komunikasi massa itu ada apa aja? Yang pertama ada komunikator. Jadi komunikator dalam sebuah komunikasi massa itu bukan seorang individu, melainkan gabungan dari beberapa pihak atau institusi. Terus ada pesan, ada media, dan ada audiens. Itu komponen dalam komunikasi massa. Nah, ternyata di sini juga ada hambatan dalam komunikasi massa. Yang pertama itu bisa karena perbedaan kepentingan tuh kayak maksudnya interest dalam setiap orang tuh beda-beda. Terus juga ada stereotip, cara orang menilai atau memandang sesuatu, lalu ada prasangka dan motivasi. Lalu ada model komunikasi satu tahap atau one step flow communication. Jadi yang pertama itu ada sumber atau komunikatornya, dia menyampaikan pesan melalui media massa
lalu pesan itu disampaikan kepada komunikan. Lalu ada model komunikasi 2 tahap, yaitu tahap pertama dari sumber informasi ke opinion leader. Terus tahap ini juga merupakan proses pengalian informasi. Terus tahap kedua itu ada opinion leader melanjutkan informasi ke masyarakat. Tahap ini merupakan tahap penyebarluasan pengaruh. Oke, yang terakhir itu ada bentuk-bentuk media massa. Yang pertama itu ada surat kabar, ada majalah, ada televisi, ada radio, ada film, dan ada media internet. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau masih banyak yang belum bisa saya sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.